Aman gak guys? Aman. Coba tes. Tes. Oke, Oke. kita main lagi mulai ya? Ya. Oke, top, semangat. Oke. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Perkenalkan, nama saya Gazi Kalkiota di Praja. Selamat datang di Melodi, yang merupakan akronim dari Memoir Ideologi. Kali ini, dalam Melodi ini, kita akan membahas tema yakni gelombang ideologi dalam perspektif ilmu antropologi. Jadi kali ini kita kedatangan dari dosen dari FIB yang bernama Pak Nindyo Budi Kumoro yang bisa dipanggil sebagai Mas Doni. Oke. Selamat siang Mas Doni. Selamat siang Mas Gazi. Oke. Jadi kali ini kita akan membahas terkait ideologi dalam antropologi ya Mas. Jadi ada durasinya sekitar 40 menit lah dalam acara ini. Oke. Yang pertama saya ingin bertanya terkait bagaimana antropologi memandang dampak sebuah ideologi terhadap suatu masyarakat. Oke, ideologi dan dampak sebuah masyarakat. Oke, terima kasih Mas Gazi dan terima kasih BEM Visip sudah diundang di sini. Sebuah kehormatan saya untuk berbicara di dalam podcast ini soal ideologi dan antropologi. Gitu. Nah, kalau langsung saja mungkin ya, Mas. Ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara ideologi dalam sudut pandang antropologi, mungkin pertama-tama perlu saya jelaskan dari sudut pandang saya bahwa di antropologi sendiri itu mungkin tidak ada ideologi yang sangat spesifik dan saya kira ini seperti halnya ilmu-ilmu sosial yang lain ya. Tetapi bahwa ideologi yang berkembang atau mungkin kalau kita bisa sebut sebagai ideologi kekuasaan kayak gitu, itu yang justru kadangkala mempengaruhi perkembangan sebuah ilmu. Jadi antropologi, sosiologi, ilmu politik saya kira dalam perkembangannya juga terpengaruhi oleh ideologi-ideologi yang ada di masyarakat. Jadi bukan bagaimana sebuah ilmu itu memiliki ideologi sendiri, tetapi ideologi yang berkembang di sebuah masyarakat mempengaruhi cara berpikir yang ada dalam disiplin-disiplin ilmu yang kemudian melahirkan corak-corak variasi keilmuan tertentu. Begitu juga dalam antropologi. Nah, kalau misalnya bagaimana pandangan antropologi terhadap ideologi? Antropologi sendiri adalah ilmu yang memiliki objek material, gitu, atau yang memiliki objek penelitian yang biasanya kita sebut objek material, yaitu fenomena sosial dan budaya, gitu. Terutama yang biasanya kita sering anggap sebagai fenomena kebudayaan. Nah, tentunya kalau kita memiliki objek material sebagai objek material kebudayaan, perspektif yang kita gunakan atau objek formal yang kita gunakan itu tidak jauh-jauh dari bagaimana kita melihat kebudayaan sebagai sebuah pemikiran masyarakat, sebuah pola perilaku masyarakat, dan sebuah hal-hal yang dihasilkan dalam masyarakat. Nah, dalam konteks ideologi, maka saya melihat sebenarnya perbedaan antara ideologi masyarakat dan kebudayaan ini tidak terlalu jauh, Mas. Apa yang kita sebut sebagai ideologi dan apa yang kita sebut sebagai kebudayaan, yaitu cara berpikir, pola perilaku, dan apa yang dihasilkan di masyarakat, itu kira-kira mirip kalau kita sedang berbicara soal ideologi. Nah, maka nanti ada perbedaan-perbedaan di mana letak perbedaan apa yang kita sebut sebagai ideologi dan apa yang kita sebut sebagai kebudayaan itu ada titik-titik perbedaan di sana sini, tetapi secara umum kita bisa katakan ini sesuatu hal yang mirip. Jadi kalau melihat dalam konteks apa yang saya jelaskan, bagaimana pandangan antropologi terhadap ideologi? Ya sebagaimana kebudayaan, ideologi menjadi objek material kami. Untuk biasanya kita teliti, untuk biasanya kita diskusikan, analisis, dan sebagainya. Jadi kira-kira itu yang dibahas hanya terkait kebudayaannya aja kok di antropologi? Ataukah emang tentang kebiasaan bermasyarakatnya atau bagaimana? Oke, saya kira pemahaman kebudayaan itu sangat luas, Mas. Iya. Jadi
tidak hanya kebudayaan yang kita pahami dalam level permukaan ya, misalnya seperti wujud-wujud seni, wujud tarian, wujud artefak, sesuatu yang dalam imajinasi kita, sesuatu yang lampau. Tidak, kebudayaan itu seluruh yang kita lakukan, baik bagaimana cara kita berpikir, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita menghasilkan karya-karya tertentu, itulah kebudayaan. Itulah kenapa setiap kelompok masyarakat memiliki cara berpikir sendiri, berperilaku sendiri, dan berbeda dengan yang lain. Ini kan sama artinya kalau kita mengatakan bahwa setiap kelompok memiliki kebudayaan sendiri, memiliki pola pikir sendiri dan sebagainya. Jadi tidak hanya soal dalam tanda kutip kebudayaan dalam bentuk yang tradisional, tapi kebudayaan secara menyeluruh. Itu yang sering mungkin jarang dipahami oleh orang. Antropologi kajiannya sangat-sangat luas. Lantas kira-kira apa perbedaannya antropologi dengan sosiologi kalau seperti itu? Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Perbedaan sosiologi, antropologi atau dengan ilmu-ilmu sosial yang lain, mungkin seperti itu. Mungkin saya menjelaskan sedikit panjang, mohon maaf. Tetapi ini biar teman-teman nanti yang menonton juga paham apa perbedaan antropologi dengan kajian yang lain. Antropologi itu bisa kita bedakan dengan ilmu sosial yang lain, khususnya sosiologi, dari 3 hal at least. Pertama adalah historicity atau sejarah kemunculan keilmuannya. Kedua adalah area of interest-nya, bagaimana sasaran penelitian dan sebagainya. Yang ketiga adalah methodological emphasis atau tekanan metodologisnya sebenarnya. Coba kita lihat ketiganya. Perbedaan dengan sosiologi yang atau ilmu sosial yang lain, ilmu politik dan sebagainya. Kita sering pahami ini adalah ilmu yang mungkin sejak abad pertengahan ke atas berkembang di Eropa, terutama Eropa Barat. Ilmu ini adalah ilmu yang muncul untuk menganalisis bagaimana situasi masyarakat di Eropa Barat, yang pada saat itu penuh dengan destabilitas, kekacauan, revolusi dan sebagainya. Maka perlu ilmu untuk memahami masyarakat. Itu yang kemudian lahir ilmu sosial, sosiologi, ilmu politik dan sebagainya. Nah, tetapi antropologi ini memiliki sejarah yang berbeda. Antropologi juga muncul di Eropa Barat, terutama sekitar abad 18 ke atas, Mas. Tetapi antropologi ini muncul tidak untuk menganalisis masyarakat Eropa pada saat itu. Antropologi muncul sebagai ilmu untuk mengkaji masyarakat di luar Eropa, atau yang kita sebut the others of Europe society kira-kira. Jadi sosiologi itu pada awalnya mengkaji masyarakat-masyarakat Eropa, problem-problem yang muncul di sana, mulai dari revolusi Perancis sampai revolusi industri. Maka ahli-ahlinya itu adalah ahli-ahli yang kemudian berbicara soal konflik sosial pada saat awalnya. Ada Auguste Comte, ada Emile Durkheim, Max Weber dan sebagainya. Tapi antropologi arahnya lain. Antropologi ilmu untuk mempelajari masyarakat non-Eropa. Ilmu ini kemudian keluar dari Eropa, mengkaji masyarakat Afrika, mengkaji masyarakat Timur Tengah, mengkaji masyarakat Asia, termasuk waktu itu banyak antropolog-antropolog yang datang ke Indonesia juga untuk penelitian. Nah, dari perbedaan ini, maka kemudian implikasinya besar. Antropologi kemudian mengembangkan sasaran penelitian atau area of interest tadi pada masyarakat-masyarakat yang kita anggap lian. Mas Gazi tahu lian nggak? Nggak tahu. Lian itu the others. Oh, the others. Orang lain. Jadi sasaran penelitian antropologi itu biasanya menyasar pada masyarakat yang kita anggap the others atau orang di luar masyarakat kita. Itu trademark antropologi dari dulu. Itulah kenapa antropologi itu berbeda dengan sosiologi yang kadang-kadang tekanannya atau area of interest-nya itu sering mengkaji masyarakat perkotaan. Awalnya antropologi yang memiliki semangat untuk mempelajari masyarakat di luar masyarakat mereka, maka mengkaji masyarakat-masyarakat yang memiliki derajat kebudayaan yang berbeda. Seringnya lapangan antropologi di masyarakat-masyarakat yang terpencil.
masyarakat-masyarakat pedesaan, masyarakat-masyarakat dengan derajat kebudayaan yang berbeda. Nah, karena semangat sejarah itu. Jadi kalau itulah kenapa corak antropologi, oh ini masyarakat suku, etnis dan sebagainya, itu areanya antropologi. Bukan karena antropologi itu memang objek materialnya adalah masyarakat-masyarakat yang sedemikian, tetapi memiliki historicity yang berbeda. Secara keilmuan memiliki sejarah yang berbeda, hingga kita itu arahnya mengkaji soal masyarakat-masyarakat di luar masyarakat kita sendiri. Masyarakat yang kemudian memiliki derajat kebudayaan yang berbeda. Itulah kenapa implikasinya kajian kita meneliti kebudayaan. Pada saat awal kemunculan ilmu ini, apa yang kemudian dikaji oleh antropolog terhadap masyarakat luar Eropa? Yaitu mengkaji, pertanyaannya sederhana Mas, apa yang membedakan orang luar Eropa dan orang Eropa? Apa yang membedakan kira-kira? Ada banyak sih Mas. Apa saja misalnya? Kalau menurut saya tuh pertama fisik, bentuk fisik, wujud fisik. Satu. Kemudian dan cara dia berpikir. Cara dia berpikir, oke. Dan cara mereka berkebudayaan. Berkebudayaan, oke, bagus. Apa lagi? Dan bahasa sih. Bahasa. Nice. Jadi dari perbedaan antara masyarakat Eropa dan luar Eropa itu melahirkan subbidang-subbidang antropologi. Satu, antropologi ragawi atau antropologi fisik yang mempelajari, oh ternyata satu masyarakat dengan masyarakat lain fisiknya berbeda. Yang kedua dari tadi bahasa ya? Iya, dari bahasa. Ada antropologi linguistik yang kemudian mengkaji, oh ternyata satu masyarakat dengan masyarakat yang lain ngomongnya, tindak tuturnya, pola bahasanya berbeda. Ini yang nanti melahirkan ilmu linguistik sebenarnya. Kemudian ada cara berpikir yang berbeda. Inilah yang kemudian dibidangi oleh antropologi budaya, Mas. Orang itu berbeda-beda berpikirnya, termasuk ideologinya. Kalau kita berbicara soal ideologi. Kemudian ada cara berelasinya. Oh, ada antropologi sosial yang meneliti bagaimana struktur sosial di satu masyarakat dengan masyarakat yang lain berbeda. Intinya apa? Maka kalau kita kembali pada apa perbedaan sosiologi dan antropologi dengan ilmu-ilmu sosial yang lain, ada sejarah yang berbeda. Itu berimplikasi pada ada area of interest yang berbeda. Yang satu itu pada kebudayaan, yang satu pada relasi sosial. Dan yang terakhir, implikasi antropologi itu, antropologi mengembangkan metode yang berbeda, Mas. Untuk melihat kebudayaan masyarakat, baik dari cara berpikir, relasi sosial, cara berbicara dan sebagainya, antropologi tidak mengembangkan metode semacam misalnya survei, riset kuantitatif, tidak ke sana, atau penekanannya tidak ke sana. Penekanan yang kita lakukan mengembangkan etnografi yang metode yang kita sebut sebagai metode etnografi. Mungkin di antara teman-teman ada yang pernah mendengar metode etnografi. Metode etnografi itu mengembangkan cara bagaimana kita bisa melihat masyarakat secara mendalam, thick description gitu, dan kemudian menggali bagaimana orang itu bisa berpikir seperti ini. Itu yang kemudian disebut sebagai metode etnografi. Nah, jadi ada perbedaan antara kenapa sosiologi dan antropologi itu berbeda dari tiga itu. Tapi saya tambahkan, oke, tetapi kalau kita berbicara hari ini, apa yang kira-kira sangat membedakan antara antropologi dan ilmu sosial yang lain? Ilmu yang kemudian sasarannya ke masyarakat, kira-kira kayak gitu. Kita bayangkan masyarakat itu adalah satu entitas besar, Mas. Satu entitas besar ini tidak selesai kalau hanya didekati oleh satu disiplin ilmu. Oke? Maka dibagilah itu peran-perannya. Masyarakat itu ada satu unsur yang paling kecil, yaitu individu. Oke? Individu ini yang biasanya disorot menggunakan perspektif psikologis. Muncullah ilmu psikologi. Oke? Nah, tetapi masyarakat itu kumpulan individu yang besar sekali. Disorot menggunakan kacamata sosiologi, ilmu politik, hubungan internasional, dan sebagainya. Dalam perspektif makro. Antropologi itu di tengah-tengah, Mas. Antara ilmu sosial yang makro dan ilmu individual.
Antropologi mengkaji kelompok masyarakat, komunitas masyarakat. Bahwa di masyarakat itu terbagi antara kelompok-kelompok tertentu, kelompok ideologi, kelompok minat, kelompok kebudayaan, kelompok agama, dan sebagainya. Inilah sasaran antropologi. Rumit, mohon maaf kalau rumit ya, tapi Ya. memang penjelasannya tidak Memang sederhana. cukup rumit sih Mas. Karena juga secara bidang juga pembahasan itu benar-benar mirip ya secara bidang. Ya, Kemudian kira-kira nih Mas, apa definisi ideologi dalam perspektif antropologi? saya mencoba menjawab dengan singkat ya, Iya. nggak terlalu panjang mungkin. Definisi ideologi dalam antropologi lebih melihat ideologi sebagai world view. Worldview. World view itu adalah pandangan dunia Hmm. atau sebuah perspektif sudut pandang bagaimana hidup yang paling ideal. Hmm. Ini adalah ideologi. Oke, jadi adalah world view dari sebuah kelompok masyarakat atau dari sebuah kelompok yang melihat bagaimana tatanan dunia yang paling baik, bagaimana hidup yang paling baik, bagaimana tatanan masyarakat yang paling baik, yang paling ideal, yang dicita-citakan. That is ideologi. Hmm. Kalau misalnya nih Mas, kita komparasikan ideologi ketimuran, kita ambil contoh aja yang lebih kecilnya itu kayak Indonesia dibandingkan yang di Eropa lah. Misalnya kita ambil contoh Jerman, itu kira-kira dasar yang paling berbeda itu apa dari kedua ideologi tersebut? Oke, tetapi kalau dari sudut pandang antropolog gitu, ada semacam ketidaksepakatan untuk membagi antara dalam tanda kutip ya, orang-orang timur, orang-orang barat, dalam arti orang yang berideologi ketimuran, orang yang berideologi kebarat-baratan. Saya kira sebagai sebuah bahasa ini sah-sah saja, tetapi sebagai sebuah kajian menggunakan teropong antropologis, kita perlu hati-hati untuk membagi masyarakat secara hitam putih seperti itu. Ya. Apakah orang Indonesia itu selalu berpikir menggunakan cara-cara yang dianggap timur? Apa yang kemudian disebut sebagai timur? Itu kan kemudian implikasinya banyak. Apakah kita itu kalau berbicara timur itu adalah arah mata angin di mana kita itu lebih di selatan misalnya? Lantas apakah timur itu selalu berkaitan dengan agama itu? Selalu berkaitan dengan norma dan sebagainya. Nah, perbincangan bisa panjang, tetapi mungkin mulai sekarang kita bisa hati-hati untuk tidak menjudge bahwa Indonesia itu penuh dengan adat ketimuran, Eropa itu penuh dengan hal-hal yang bersifat modern, tidak sesederhana itu. Nah, tetapi kalau ada perbedaan ada. Gitu. Lantas apa perbedaannya? Gitu. Nah, perbedaan ini kan kita berbicara hal yang mungkin lebih kontekstual dalam hal sosial, politik, bagaimana perkembangan ekonomi dan sebagainya. Mengapa kemudian katakanlah di barat gitu, di Eropa, di Jerman, mereka berpikir lebih dalam tanda kutip liberal, dalam tanda kutip lebih menekankan hal yang bersifat saintifik gitu. Ya, kita melihat bagaimana sejarah perkembangan mereka sebagai sebuah bangsa ya. Apa yang ditekankan? Oh, yang ditekankan adalah soal pendidikan yang merata, pendidikan yang bisa terakses bagi semua masyarakat. Bagaimana nalar-nalar berpikir itu didorong untuk berpikir secara rasional dan sebagainya. Maka masyarakat terbentuk seperti itu. Di kita kemudian kita berefleksi, apakah kemudian pendidikan itu sangat accessible bagi semua orang? Selain pendidikan, ada sebuah pemikiran yang kita dorong sedemikian kuat ya, bahwa berpikir tidak hanya soal, bahwa berpikir tentang dunia tidak hanya dari sisi pendidikan, soal agama penting gitu, ya kan? Yeah. Kita kan menekankan di masyarakat kita, agama penting. Ya kan? Selain agama, kita harus lestarikan tradisi dan sebagainya. At least ada 3 ini yang kemudian membuat corak kita tidak kemudian sama atau sama sekali berbeda dengan orang-orang Eropa, tapi ada beberapa ideologi dalam tanda kutip yang kita tonjolkan.
pendidikan juga ya, tapi juga tidak kalah sama agama ya kan? Ya. Dan bagaimana kita respect atau menghargai soal-soal tradisi. Apakah ini yang kemudian kita sebut sebagai budaya ketimuran? Silakan saja gitu. Tapi ya kalau ingin melihat lebih detail, ini yang kemudian membuat corak Indonesia berbeda dengan yang lain. Oke, oke. Kemudian ada ke pertanyaan ketiga, Pak, ke Mas. Jadi ada bagaimana sebuah ideologi yang dominan dalam suatu masyarakat dapat memengaruhi struktur sosial? Struktur sosial itu adalah bagaimana masyarakat kita jelaskan dalam lapisan-lapisan tertentu. Ini adalah struktur sosial. Oke. Masyarakat terdiri dari ada yang atas, ada yang bawah. Ada yang di tengah, ada yang di samping, kanan kiri dan sebagainya. Ada yang di atas karena faktor ekonominya, ada yang di bawah faktor ekonominya. Di atas faktor pendidikan, di bawah faktor pendidikan. Ada faktor pengelolaan status-status sosial tertentu, mereka berada di atas. That is social structure. Oke. Nah, apakah ideologi itu sangat berpengaruh soal itu? Saya kira tidak. Jadi apakah sebuah ideologi berpengaruh pada struktur sosial? Tidak terlalu menurut saya. Karena yang memengaruhi sebuah struktur sosial itu bukan tidak semata cara berpikir mereka. Apakah cara berpikir kita itu menentukan kita menguasai beberapa akses ke sumber daya? Tidak. Apakah cara berpikir kita itu mempengaruhi bagaimana kita sejahtera atau tidak? Tidak. Tetapi yang lebih mempengaruhi apa? Nah, ini ada dimensi-dimensi yang lain dalam sebuah masyarakat yang memengaruhi tidak hanya ideologi, tetapi juga bagaimana akses kita terhadap kesejahteraan. Bagaimana akses seseorang terhadap pendidikan. Bagaimana akses masyarakat tertentu terhadap sumber daya. Bagaimana akses masyarakat tertentu terhadap fasilitas-fasilitas yang dijaminkan negara. Dan sebagainya. Dari akses-akses ini, inilah yang menentukan ada masyarakat yang berada di atas, berada di bawah. Ada masyarakat yang berposisi yang lebih tinggi, ada masyarakat yang berposisi yang lebih rendah dan sebagainya. Atau kemudian ada masyarakat dengan beberapa diversifikasi pekerjaan-pekerjaan tertentu. Maka ideologi itu hanya menjadi pendorong orang berpikir tertentu, berpikir ke arah tertentu. Tetapi yang menentukan struktur sosial itu persoalan yang lain. Lantas bagaimana kalau misalnya kalau kita ambil studi kasus nih kayak misalnya di India kan yang menerapkan kasta-kasta, kemudian di masyarakat Eropa zaman abad pertengahan yang ada masyarakat feodal gitu, gimana Mas? Ya, itu menarik. Nah, dengan seperti itu kita kemudian bertanya, apakah kasta itu ideologi? Gitu kan? Kalau kita berpikir bahwa ideologi adalah sebagaimana kebudayaan, mungkin bisa. Tapi kalau kita berbicara ideologi itu adalah yang kita sebut sebagai ideologi kekuasaan. Ideologi kekuasaan itu apa? Ideologi kekuasaan itu bisa kita sebut sebagai sosialisme, liberalisme, demokrasi, kemudian ada fascism, ada kemudian dan isme-isme yang lain gitu. Ini yang tadi saya katakan tidak terlalu berpengaruh pada bagaimana struktur sosial masyarakat. Tetapi kalau kita geser sedikit perbincangan ideologi yang kita sebut adalah ideologi kebudayaan, ya ini berpengaruh Mas Gezi. Kenapa? Tadi saya katakan bahwa struktur sosial itu kalau dibredel itu ada dua. Satu itu adalah kelas sosialnya, mostly ini adalah soal perebutan akses ekonomi, atau strata sosial. Strata sosial adalah struktur yang kemudian berasal dari tradisi masyarakat. Misalnya ada kalangan bangsawan, kalangan tidak. Itu sedikit berhubungan dengan akses ke ekonomi, tapi menentukan siapa orang atas, siapa orang bawah. Nah, kalau kita sebut bahwa ideologi itu ke arah sana,
ideologi feodal, ideologi tradisional, ya ini sangat berpengaruh pada struktur sosial. Perbincangan kita bisa panjang kalau soal ini. Iya. Soalnya saya juga masih cukup awam terkait kayak ini. Makanya Kalau ada waktu boleh saya jelaskan sedikit ya. Waktunya tinggal 5 menit tuh. Tapi begini, kalau kita sebut sebagai ideologi itu adalah stratifikasi sosial. Ada kalangan kasta di India, ada kalangan feodalisme di berbagai masyarakat kita. Itu berpengaruh pada akses ekonomi memang, yang nantinya itu berhubungan. Misalnya gini, orang yang memiliki status bangsawan, status sebagai elit, entah itu di sebuah masyarakat tradisional atau itu di desa gitu, mereka akan mendapatkan akses ekonomi yang lebih besar dibanding yang lain, ya kan? Karena ada hak-hak yang menempel pada status-status kebangsawannya itu. Sebaliknya, strata yang lebih di bawah itu biasanya terbatas akses-akses ke sumber daya, ke ekonomi dan sebagainya. Maka situasi kesejahteraan mereka juga biasanya tidak lebih sejahtera dari yang atas. Ideologi ini, ideologi tradisional, ideologi feodal, ideologi kasta ini, yang ketika kita praktikkan di hari ini menjadi bermasalah. Karena membatasi kesejahteraan orang dan membiarkan orang-orang tertentu hanya dengan warisan darah keturunan siapa itu lebih terbuka akses dan sebagainya. Di Indonesia saya kira hal ini sudah tidak terlalu kuat ya. Iya. Ya kan. Jadi di Indonesia bahwa saya kira itu menjadi status sosial bisa, tapi apakah itu berhubungan dengan penguasaan aset ekonomi, akses ekonomi tertentu, saya kira sudah tidak terlalu. Saya kira mungkin masih cukup sih Mas. Masih Kalau cukup ya? masih ada orang-orang, misalnya itu ada kiai-kiai di suatu pondok-pondok gitu. Ya, di beberapa masyarakat ya, memang benar ada dalam soal tradisionalisme agama itu masih sangat kuat, apalagi di Jawa Timur ya. Iya. Kemudian di beberapa masyarakat yang masih kuat feodalismenya di masyarakat Jawa Tengah, di beberapa wilayah di luar Jawa mungkin masih kuat ini. Tapi kalau hari ini di sekitar kita atau mungkin di sekitar perguruan tinggi gitu, apa yang menjamin seorang mahasiswa seperti Mas Gazi itu bisa lulus cepat dan kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak dan hidup secara enak? Apa yang kira-kira menjamin itu? Tidak yang menjamin sih, kecuali saya mau rajin dan laki lah istilahnya. Yes. Bukan karena bapaknya siapa? Ya bisa jadi sih. Oh enggak. Kalau dalam kampus yang baik, enggak peduli kamu itu anaknya kiai, anaknya siapa, tapi mana hasil karyamu, tulisanmu, pemikiranmu, ya kan? Iya. Nah saya kira proses inilah yang sedang bergerak di Indonesia. Meskipun dalam ranah-ranah kehidupan yang lain masih itu. Dari kiai sampai struktur kenegaraan kita juga masih itu. Iya. Ya kan? Baru-baru ini aja. Baru-baru ini yang ramai politik dinasti dan sebagainya, ternyata masih memang. Masih. Tapi kalau kita hidup di perguruan tinggi, bagaimana hari ini kita mendapatkan pekerjaan, bagaimana yang menentukan seseorang itu sukses atau tidak, penekanan-penekanan pada merit system, merit system itu apa yang kemudian kita miliki, apa yang kemudian memang keahlian kita seperti apa, kompetensi kita seperti apa, itu yang saat ini sepertinya lebih kuat. Kita berharap ke sana ya. Kita berharap ke sana. Oke, mungkin buat yang terakhir ya Mas, terakhir banget ini. Terakhir banget. Oke. Apakah ideologi mempengaruhi pembentukan identitas kebudayaan seseorang? Apakah ideologi? Mempengaruhi pembentukan identitas kebudayaan seseorang. Identitas kebudayaan. Kalau yang disebut ideologi adalah kebudayaan, iya ya mungkin ya. Karena ya perbincangan kemudian mengarah pada identitas budaya. Tapi
kalau yang kita sebut ideologi adalah ideologi sosial politik, ada ideologi kanan, ya Ya. kan? Ideologi kiri, ideologi moderat, gitu. Apakah ini mempengaruhi? Yes, sangat mempengaruhi. Bagaimana seseorang bertindak, bagaimana seseorang berpakaian. Ideologi itu berpengaruh apakah orang itu mau membeli makanan di KFC, McD, atau Starbucks atau enggak, itu sama mempengaruhi gitu. Ideologi dulu perjuangan tentang hak-hak kemanusiaan, apalagi kemudian berpikir soal apa yang terjadi di Palestina dan sebagainya, kemudian menarik diri untuk tidak membeli atau memboikot misalnya gerai-gerai yang dianggap mendukung aktivitas kekerasan di sana. Atau sebaliknya ideologi-ideologi yang tidak menekankan itu. Ketika orang-orang yang tidak memiliki bukan sensitivitas, tidak berpikir bahwa itu adalah ideologi yang harus dia pegang, ya mau makan dimanapun sah-sah saja. Maka kalau ideologi itu, saya berbicara dalam konteks ideologi politik ya. Kalau berbicara ideologi politik, ya itu sangat mempengaruhi bagaimana orang bergerak, bertindak, berpikir, sampai kemudian melakukan gerakan sosial tertentu. Ya. Oke, jadi kira-kira gini ya Mas, pembahasannya kita tuh dari dari bagaimana antropologi memandang, terus definisi ideologi, bagaimana sebuah ideologi memandang yang masyarakat dominan. Nah, jadi kira-kira ini saya pengen punya pertanyaan terakhir nih. Yes. Yang benar-benar pamungkas. Ya, mungkin maaf ya. Kira-kira buat di sekitar UB lah, menurut Bapak gimana orang-orangnya sini? Masyarakat sini. Apanya? Yang di luar Universitas Brawijaya, misal di masyarakat Kerto apa gitu. Ideologinya maksudnya? Iya, entah ideologinya enggak, cara berpikir mereka kira-kira seperti apa? Gimana ya? Sulit juga ini pertanyaannya. Tetapi yang harus kita pahami, ideologi itu tidak tunggal. Ya. Cara berpikir itu tidak tunggal. Dalam sebuah masyarakat, kita mau mengidentifikasi masyarakat ini seperti apa? Kerto katakanlah, atau sekitar Brawijaya. Ketika kita sedang mendefinisikan ini adalah masyarakat dengan tradisi Jawa, terutama Jawa Timur, yes, mereka adalah orang-orang yang bertindak, yang berperilaku, yang berpikir menggunakan pola pikir Jawa. Ya kan? Jawa, terutama Jawa Timur. Tapi kalau kita geser, yang kita sebut ideologi apa? Ideologi keagamaan, katakanlah. Wilayah di sekitar UB atau di Jawa Timur misalnya. Ini adalah masyarakat yang berideologi Islam yang cukup hangat dan kuat. Islam yang bersifat moderat tradisional gitu ya. Atau kita kemudian menggeser lagi apa yang kita sebut ideologi dengan ideologi-ideologi yang pendidikan katakanlah. Orang-orang di sekitar UB jelas ini adalah wilayah yang tumbuh karena iklim perguruan tinggi. Ini adalah masyarakat yang berpikir menggunakan kerangka-kerangka ilmu pengetahuan juga, yang berpikir secara saintifik gitu. Jadi kalau itu yang saya sebut bahwa kita tidak bisa menunjuk masyarakat itu ideologinya tunggal. Oh enggak, ada irisan banyak. Oh, tradisinya Jawa, agamanya Islam, tapi juga berpendidikan, tapi juga orang yang moderat. Ketika ada momen tertentu, nasionalismenya juga cukup tinggi gitu kan. Ideologi nasionalisme ternyata cukup kuat. Gitu ya. Jadi kita tidak bisa menyebut ini ideologi sosialis ini. Nggak bisa. Tidak bisa mengidentifikasi dengan satu hal saja. Satu hal ya, spektrumnya banyak Mas. Oke. Mungkin yang buat terakhir, mungkin Mas Doni punya closing statement nggak? Kalau nggak, pesan-pesan buat kita yang menonton di sini. Oke, saya kira saya tidak akan membuat kesimpulan ya, tetapi yang ingin saya katakan ini adalah acara yang sangat baik. Saya harap hal-hal seperti ini memantik keingintahuan kita untuk mendalami apa yang kita diskusikan, apa yang kemudian menjadi hal-hal yang masih penasaran ya dalam ilmu sosial itu. Saya harap diskusi ini misalnya terkait ideologi tidak menutup
kesimpulan tertentu, tetapi mendorong teman-teman semua yang menonton di rumah maupun teman-teman yang di sini semakin menggali apa itu ideologi, apa itu kajian-kajian ideologi dari perspektif ilmu sosial tertentu, bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari. Saya kira itu yang saya harapkan ya. Oke, terima kasih Mas Doni. Ya, sama-sama. Oke, jadi sekian ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Kalaupun kita ada salahnya, maka salahkan saya sendiri. Karena ya saya ini masih kurang ilmunya ya. Kalaupun ada benernya, silahkan diambil dari Mas Doni sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.